Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 14 Februari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus tinggal dalam hidup kami, dan kami pun dapat menuruti akan hukum-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Eric Lai dari Malaysia. Kepada Saudara Eric, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi ini 14 Februari 2025 berjudul Henok menuruti hukum Allah. Ayat inti didapat dalam Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Allah memiliki gereja ketika Adam, Hawa dan Habel menerima dan menyambut kabar baik dengan sukacita bahwa Yesus adalah penebus mereka. Mereka menyadari sepenuhnya saat itu, sebagaimana kita menyadari sekarang, janji dan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Dimanapun Henok menemukan satu atau dua orang yang bersedia mendengar pesan yang ia miliki untuk mereka, Yesus bergabung dengan mereka dalam penyembahan mereka kepada Allah. Pada zaman Henok, ada beberapa orang yang percaya di antara penduduk bumi yang jahat. Tuhan belum pernah meninggalkan umat setianya yang sedikit tanpa kehadirannya atau dunia tanpa saksi. Henok adalah seorang pengajar kebenaran di zaman di mana ia hidup. Ia mengajarkan kebenaran, ia menghidupkan kebenaran, dan karakter pengajar yang berjalan dengan Allah dalam segala hal selaras dengan kebesaran dan kesucian misinya. Henok adalah seorang nabi yang berbicara sebagaimana ia digerakkan oleh Roh Kudus. Ia adalah terang di tengah kegelapan moral, seorang yang berjalan dengan Allah, yang taat kepada hukum Allah, hukum yang ditolak setan untuk dituruti, yang dilanggar Adam, dan yang dituruti Habel, dan kerana penurutannya dibunuh. Dan sekarang, Allah akan menunjukkan kepada alam semesta kepalsuan tuduhan setan bahwa manusia tidak dapat menuruti hukum Allah. Ia akan menunjukkan bahwa meskipun manusia telah berdosa, mereka dapat menghubungkan diri mereka dengan Allah, sehingga mereka akan memiliki pikiran dan roh Allah dan akan menjadi lambing yang mewakili Kristus. Orang kudus ini dipilih oleh Allah untuk mencela kejahatan dunia dan untuk membuktikan kepada dunia bahwa adalah mungkin bagi seseorang untuk menuruti seluruh hukum Allah. Henok hidup bersama Allah, sementara sejarah suci dunia di sekitarnya mencatat ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kehidupan Henok yang saleh sangat bertentangan dengan orang-orang jahat di sekitarnya. Kesalehan, kemurnian, dan integritasnya yang teguh adalah hasil dari hidupnya bersama Allah, sementara kejahatan dunia adalah hasil dari kehidupan mereka bersama si penipu besar. Henok adalah seorang wakil manusia, tetapi ia tidak dipuji, ia tidak ditinggikan, ia hanya melakukan apa yang dapat dilakukan oleh setiap putra dan putri Adam. Manuskrip 43, 1900. Sekian renungan pagi ini. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Eric. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Roh Nubuat bertanya dalam Signs of the Times tanggal 11 Februari tahun 1897, paragraf 8, yang berbunyi, apa yang menjadi perbedaan antara Henokh dan Nuh dan mereka yang dibinasakan oleh air bah? Jawabnya masih dalam paragraf yang sama. Dikatakan, Henokh dan Nuh menurut kepada hukum Allah. Yang lainnya berjalan menurut imajinasi hati mereka sendiri dan merusak jalan mereka di hadapan Tuhan, mengabaikan semua tuntutannya. Dengan ketidaktaatan mereka, mereka memisahkan diri darinya dan memancingnya untuk membinasakan mereka. Henokh dan Nuh ditemukan benar ketika diuji oleh hukum Allah. Inilah sebabnya renungan hari ini berkata, ia, yaitu Henokh, adalah terang di tengah kegelapan moral, seorang yang berjalan dengan Allah, yang taat kepada hukum Allah. Dan tentang penurutan ini, Roh Nubuat menjelaskan dalam Signs of the Times tanggal 11 Februari tahun 1897, paragraf 9. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus menulis tentang mereka yang menurut dan yang tidak menurut. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, katanya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang-orang ini adalah mereka yang taat. Seiring dengan bertambahnya iman kepada Allah, semakin jelas kita melihat Dia yang tidak kelihatan, dan kita pun dikuatkan untuk menurut kepadanya. Penurutan akan hukum Allah bukan oleh karena perbuatan, tetapi oleh iman. Kenapa? Karena Christ Object Lessons halaman 378 paragraf 1 berkata, Kristus tahu bahwa tidak seorang pun dapat menuruti hukum dengan kekuatannya sendiri. Ia ingin menuntun para ahli Taurat untuk melakukan penelitian yang lebih jelas dan kritis sehingga ia dapat menemukan kebenaran. Hanya dengan menerima kebajikan dan kasih karunia Kristus, kita dapat menuruti hukum. Nah, sekarang, apakah kasih karunia Kristus itu? The Review and Herald tanggal 15 September tahun 1891 paragraf 11 menyatakan, kasih karunia Kristus menanti permintaan Anda. Rohnya, yaitu rohnya Kristus, akan mengendalikan hati dan hati nurani Anda, memimpin kata-kata dan perbuatan Anda. Kasih karunia Kristus itu adalah rohnya Yesus. Sebab oleh kehadiran rohnya Yesus, maka perkataan dan perbuatan kita adalah pekerjaan Yesus dalam hati kita. Dan salah satunya adalah menurut akan hukum Allah. The Review and Herald, tanggal 17 Oktober tahun 1907, paragraf 9 berkata, melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang tertulis di hati kita. Dengan memiliki roh Kristus, kita akan hidup sebagaimana Dia hidup. Kehidupan Yesus adalah kehidupan penurutan akan hukum Bapanya. Dan bila roh Kristus yang adalah hidupnya Yesus tinggal dalam hati kita, maka kita pun hidup menurut kepada hukum Allah. Bagaimana caranya menerima Kristus tinggal dalam hati kita? Efesus 3 ayat 17 berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Inilah sebabnya hanya oleh iman kita dapat menuruti hukum Allah. Itulah teladan kehidupan Henokh. Karenanya Paulus menuliskan dalam Ibrani 11 ayat 5. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kenapa Allah berkenan kepada Henokh? Karena Henokh hidup berjalan bersama Allah, menuruti akan hukum Allah. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 51 paragraf 3. Dan sekarang Allah akan menunjukkan kepada alam semesta kepalsuan tuduhan setan, bahwa manusia tidak dapat menuruti hukum Allah.
Ia, yaitu Allah, akan menunjukkan bahwa meskipun manusia telah berdosa, mereka dapat menghubungkan diri mereka dengan Allah, sehingga mereka akan memiliki pikiran dan roh Allah dan akan menjadi lambang yang mewakili Kristus. Orang kudus ini dipilih oleh Allah untuk mencela kejahatan dunia dan untuk membuktikan kepada dunia bahwa adalah mungkin bagi seseorang untuk menuruti seluruh hukum Allah. Henokh adalah bukti bahwa manusia yang telah jatuh dalam dosa dapat menuruti seluruh hukum Allah, bukan karena kekuatannya, tetapi oleh iman, yaitu oleh menerima Kristus dalam hidupnya dan menjadi sahabatnya setiap hari. Kiranya teladan Henokh dalam menuruti hukum Allah menjadi bagian kita oleh menerima Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang vital pada pagi hari ini. Berulang-ulang diingatkan kepada kami pentingnya menerima Kristus dalam hidup kami. Bukan hanya kami berbuah, bukan hanya kami diubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Terlebih lagi, kami dapat menuruti seluruh hukum Allah, sebagaimana Kristus menurutinya. Sebab hukum Allah adalah salinan karakternya. Karenanya, tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki roh Kristus dalam hati kami, maka teladan Henokh dalam menuruti hukum Allah menjadi bagian kami. Sebab kami menurut bukan karena perbuatan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi karena oleh iman. Sebab Kristus tinggal dalam hati kami oleh iman. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.